Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi pada siang hari ini yang berjudul tentang pinjaman daerah pemeriksaan pengelolaan keuangan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Fatika Rosyana Fitriani. Selanjutnya ada Suyanti, Rali Mustiawan, Rika Wijayanti, Anissa Putri Perdana, dan yang terakhir adalah Muhammad Miftahul Surur. Memasuki materi yang pertama adalah tentang pinjaman daerah. Apa sih pengertian dari pinjaman daerah? Sebenarnya pinjaman daerah adalah salah satu sumber pendanaan APBD yang memiliki solusi untuk menutup kekurangan kas daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang memiliki kepentingan daerah. Contohnya saja adalah berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai kegiatan yang memiliki kepentingan layanan masyarakat dan lain sebagainya, serta memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada bab 1 pasal 1 ayat 9 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Di sini dijelaskan bahwa pengertian dari pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang ataupun manfaat nilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Nah, pengelolaan pinjaman daerah sangatlah ketat dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah sangat memperhatikan beberapa resiko berkenaan dengan pinjaman daerah. Cukup sekian dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu slide keempat, yaitu prinsip dasar pinjaman daerah. Yang pertama adalah pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Yang kedua, pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah. Yang ketiga, pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau kekurangan kas tersebut. Yang keempat yaitu pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Dan yang kelima adalah pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain. Yang keenam, pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang ditunjukkan dalam perjanjian pinjaman. Yang ketujuh adalah pendapatan daerah atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Yang kedelapan adalah proyek dibiayai dari obligasi daerah bersama barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Yang terakhir adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD. Dan selanjutnya, maksud dan tujuan kebutuhan pinjaman menurut Devlay. Melakukan investasi yang dapat menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah membatasi biaya defisit persediaan uang tunai. Dan yang ketiga, membiayai pembangunan proyek jangka panjang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya adalah tujuan pemerintah meminjam uang. Yang pertama untuk menutupi kebutuhan dana dalam jangka pendek. Yang kedua ada untuk menutupi kekurangan dana tahunan, meliputi biaya rutin dan beban hutang. Selanjutnya ada jenis dan jangka waktu pinjaman. Yang pertama ada pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek ini pinjaman daerah yang dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Yang kedua ada pinjaman jangka menengah. Pinjaman jangka menengah ini lebih dari 1 tahun dan harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Yang terakhir ada pinjaman jangka panjang, yaitu pembayaran pinjaman harus sesuai dengan persyaratan dan perjanjian pinjaman yang dimiliki. Dan selanjutnya ada ukuran untuk menentukan nilai pinjaman. Yang pertama
ada penggunaan pinjaman, yang kedua berapa besar pinjaman, yang ketiga ada persyaratan pinjaman, yang keempat ada bagaimana pinjaman harus dibayar, yang kelima ada tanggung jawab pembayaran hutang, yang keenam ada debt service ratio atau DSR, yang terakhir ada penggunaan pinjaman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu slide yang ke-10 sampai dengan 12. Di sini ada data, yaitu data pinjaman daerah. Kami mengambil Provinsi Jawa Tengah dengan periode 2010 sampai dengan 2015 dengan satuan juta. Di sini terdapat dua kota yang kami bandingkan. Yang pertama yaitu Kota Semarang dengan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan kota yang kedua yaitu Banyumas di setiap tahunnya mempunyai angka yang tetap. Yang selanjutnya yaitu pengertian pemeriksaan keuangan negara, di mana proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di sini terdapat dasar hukum pemeriksaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang mengatur pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang selanjutnya yaitu lingkup pemeriksaan, di mana pemeriksaan keuangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pembahasan ke slide selanjutnya di mana yaitu ada pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya satu yaitu penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan bertugas memeriksa dan memperhatikan permintaan atau saran dan pendapat dari lembaga perwakilan. Yang ketiga yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dapat mempertimbangkan informasi yang didapatkan dari pemerintah, bank sentral, maupun dari masyarakat. Yang keempat yaitu laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan BPK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan akan dibuatkan laporan-laporan hasil pemeriksaan. Di antaranya ada LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Yang kedua yaitu LHP atas kinerja atau memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang ketiga yaitu membuat LHP dengan tujuan tertentu untuk membuat sebuah kesimpulan. Di mana di LHP bagian keuangan, laporan keuangan ini BPK memaparkan hasil pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Terus untuk LHP atas kinerja itu di mana BPK membuat laporan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Terus selanjutnya yaitu kriteria hasil pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama kesesuaian antara standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu kecukupan pengungkapan atau adequate
closures. Yang keempat yaitu efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Kesimpulan dalam pembahasan di atas adalah dalam materi ini ada beberapa kesimpulan mengenai pinjaman daerah, yaitu terbagi menjadi 3 bagian waktu pinjaman. Yang pertama, pinjaman jangka pendek, yang kedua, pinjaman jangka menengah, dan yang terakhir, pinjaman jangka panjang. Adapun ukuran untuk menentukan nilai pinjaman seperti berapa besar pinjaman, persyaratan pinjaman, penggunaan pinjaman, dan tanggung jawab pembayaran hutang. Sedangkan pemeriksaan keuangan negara mempunyai dasar hukum yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004. Dan dalam lingkup pemeriksaan ada 3 bagian, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan informasi pengelolaan keuangan untuk dipertanggungjawabkan dari hasil pengelolaan keuangan yang dikelola. Untuk saran, suatu daerah harus lebih menggali sumber daya yang ada di suatu daerah tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan juga menjadi pemasukan bagi daerah tersebut. Pengelolaan keuangan seharusnya lebih menerapkan kebijakan tiap pendanaan yang menjadikan fasilitas masyarakat berupaya untuk mengembangkan pembangunan agar tidak terbengkalai. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan oleh pengawasan yang memadai, serta dalam pelaksanaan pemeriksaan harus ada komunikasi antara pemimpin dengan objek yang diperiksa dengan diketahui pihak-pihak yang berkaitan. Evaluasi tidak hanya dilakukan apabila terjadi salah dalam pencatatan laporan keuangan, tetapi lebih dari itu untuk menghindari ketidakakuratan dalam pencatatan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.